Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin memperkenalkan satu aplikasi yang saya buat menggunakan AppSheet. Nah, untuk aplikasinya ini sudah saya install terlebih dahulu di aplikasi handphone atau smartphone sehingga nanti memudahkan penjual untuk mengoperasikannya. Nah, untuk nama aplikasinya sendiri ini adalah SE Monkey Trial. Nah, untuk namanya nanti bisa kita sesuaikan dengan kemauan kita. Saya akan mencoba mendemokan bagaimana cara menggunakan ketiga menu yang ada di aplikasi ini. Yang pertama, di section menu. Kira-kira apa aja yang bisa kita lakukan di section menu? Nah, yang bisa kita lakukan di section menu, yaitu kita bisa menambahkan produk, menu plus, icon plus. Setelah itu, misalnya di sini aku ingin menambahkan produk snack. Jadi kategorinya tinggal saya pilih snack, lalu item name-nya misalnya snacknya adalah pai buah. Untuk harganya misalnya saya ingin men-setting harganya sekitar 8.000. Lalu untuk fotonya kita bisa pencet gambar kamera. Lalu misalkan saya sudah punya fotonya, tinggal pilih choose from existing. Lalu pilih menu gambarnya. Sudah, setelah itu kita pencet simpan. Nah, maka nanti otomatis produk kita akan muncul di section menu. Nah, ini misalnya tadi produk kita yaitu pai buah. Nah, kemudian gimana misalnya kita ingin mengubah harganya, kita tinggal pilih yang gambar pensil. Misalnya kita ubah nih harganya, ternyata harganya yang asli itu 10.000. Kita tinggal edit saja unit price-nya, saat itu kita pilih simpan. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata kita sudah tidak menjual pai buah ini lagi? Nah, ketika kita sudah tidak menjual pai buah ini lagi, kita bisa menghapus produknya. Untuk menghapus produknya, kita tinggal pilih gambar sampah yang ada di atas. Are you sure? Ya, kita pencet delete. Nah, setelah itu, untuk section yang kedua, yaitu add new order. Add new order dulu ya. Jadi ketika ada pembeli yang datang lalu memesan produk kita, kita tinggal pilih add new order. Nah, di sini order number-nya otomatis akan terisi sesuai urutan. Lalu date and time ini kita bisa sesuaikan. Tapi di sini saya mau men-settingnya sesuai hari ini, misalnya 1 Desember. Lalu untuk tipenya kita bisa pilih apakah dia take away atau purchase order. Nah, di sini misalnya take away. Nah, untuk customer name-nya misalnya ini Velia. Nah, setelah mengisi data customer, kita tinggal pencet klik next. Nah, setelah itu nanti akan muncul halaman yang menampilkan rekap customer kita. Rekap ya, yang menampilkan data customer kita, yaitu tadi nama customer kita adalah Velia Testing, lalu tipe pesanannya adalah take away, tanggal pesanannya 1 Desember dan order numbernya 83. Nah, di sini ada 3 menu yaitu open, close, sama void. Nah, open itu ketika pesanannya masih terbuka, masih bisa kita edit. Close itu ketika pesanannya nanti sudah selesai, dan void ketika pesanan itu ternyata batal. Nah, di sini kita bisa menambahkan item yang dipesan oleh Velia. Nah, di sini kita tinggal pencet tulisan add. Misalnya saya memesan Avo Pandan Delight. Nah, ketika kita memilih Avo Pandan Delight, nanti unit price-nya akan otomatis terisi. Kita tinggal mengisi quantity yang dipesan. Misalnya atas nama Velia tadi pesan 5. Kita pencet masuk. Nanti di kolom amount akan terisi secara otomatis total pesanan untuk 5 Avo Pandan Delight dengan harga per unit 10.000. Ketika sudah, kita tinggal pilih save. Nah, sekarang gimana kalau misalnya yang dibeli Velia ini lebih dari 1? Jadi ketika yang dibeli lebih dari 1, kita tinggal pilih saja tombol add. Kita masukkan item name yang dibeli, misalkan di sini membeli brownies bite. Misalkan saya beli sebanyak 2. Oh, kita save. Nah, nanti di kolom yang bawah, yaitu kolom total amount, akan menunjukkan total pesanan kita itu sebesar 80.000. Lalu nanti di sini kita bisa memilih metode pembayarannya apakah cash atau bank transfer. Nah, di sini misalnya pembayarannya adalah cash. Lalu untuk amount paid-nya itu adalah berapa jumlah uang yang dikasih oleh customer. Nah, ini misalnya customer ngasih uang ke UMKM Mugi 100.000. Kita tinggal masukkan 100.000. Nah, ketika uang yang dibayarkan oleh pembeli itu lebih besar dibandingkan dengan total transaksi, maka nanti akan muncul tulisan change atau kembalian. Jadi di sini ada kembalian sebesar 20.000. Setelah itu, ketika pesanannya sudah selesai, kita pastikan statusnya sudah close. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke menu rekap pesanan. Nah, di menu rekap pesanan akan muncul data pesanan yang sudah kita tadi tambahkan. Nah, di sini ada kan namanya Velia Testing. Kita bisa lihat lagi
Ya, ini pesanan atas nama Velia Testing, tadi totalnya 80.000, lalu metode pembayarannya cash dengan total pembayaran 100.000. Nah, semua data yang sudah kita input di aplikasi tadi akan terkumpul dalam satu spreadsheet. Nah, ini data semua pesanan yang sudah kita input. Nah, data-data tadi kemudian saya olah dalam pivot table terlebih dahulu. Untuk selanjutnya dibuat suatu dashboard. Nah, dashboard ini akan menampilkan seluruh penjualan yang terjadi. Nah, ini misalnya untuk dashboard di sini ada 3 kategori yang saya cantumkan, yaitu untuk melihat total penjualan. Di sini terlihat total penjualan dari UMKM UGI setiap tanggalnya tuh terlihat. Misal di tanggal 17 ada penjualan sebesar 20.000, tanggal 20 November sebesar 286.000. Nah, seperti itu. Lalu untuk yang kedua, dashboard yang kedua ini menampilkan terkait metode pembayaran. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa 92% transaksi dari UMKM UGI itu dibayarkan menggunakan cash. Lalu di sini juga ada data terkait pesanan maupun produk. Jadi produk yang dijual oleh UMKM UGI itu sebanyak 21 produk, sedangkan pesanannya ada sebanyak 68 pesanan yang sudah masuk hingga hari ini. Nah, untuk section yang ketiga ini ada produk yang terjual. Nah, di sini kita bisa melihat kira-kira produk dari UMKM UGI itu apa aja sih yang terjual, lalu berapa saja yang terjual. Kita juga bisa melihat dari data ini bahwa dimsum goreng itu adalah produk yang paling banyak dibeli, yaitu ada sebanyak 123 produk dimsum goreng yang dibeli oleh customer UMKM UGI sampai dengan hari ini, yaitu 1 Desember 2025. Terima kasih.